Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Ketik di kolom komentar, Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita harus memberi hidup kita. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, maka kita harus memberi hidup kita. Iya kan? Apapun yang kita hadapi, kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena Alkitab mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang pelihara hidup saya. Amin. Yes, ya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, mari ambil Alkitab kita sama-sama. Ambil Alkitab kita sama-sama di rumah kita masing-masing. Saya minta maaf karena beberapa hari saya harus ada di satu tempat yang tidak bisa mengadakan live tentunya. Iya kan, ada sebagian kita udah tahu di mana saya. Karena itu 2 hari ya berturut-turut saya minta maaf tidak bisa menemani setiap umat Tuhan dalam doa pagi online. Ada beberapa umat Tuhan tanya, Pak kenapa udah doa 2 hari tidak ada jawaban, tidak ada doa pagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya ada di satu tempat yang tidak bisa mengadakan doa pagi online. Dan saya harus istirahat di sana, saudara dikasih dalam Tuhan, jadi saya minta maaf. Tapi saya percaya setiap umat Tuhan sudah dilatih untuk tetap beribadah sekalipun beribadah di rumah secara pribadi. Ya, ingat, tetap kita harus cari Tuhan sekalipun kita harus beribadah secara pribadi. Tetap kita harus cari Tuhan, tetap kita harus beribadah karena bicara hubungan adalah bicara kedekatan kita pribadi dengan Tuhan kita. Itu sebabnya selama saya bisa melayani setiap umat Tuhan, mengajak setiap umat Tuhan untuk beribadah bersama-sama, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, saya akan lakukan. Tapi kalau memang Tuhan lagi izinkan saya dalam satu tempat, dalam satu keadaan yang memang tidak bisa menemani umat Tuhan, ya kan, maka umat Tuhan harus melatih diri untuk beribadah, bersekutu secara pribadi hubungan dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita lihat sama-sama Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita ada dalam Keluaran pasalnya yang ke-37. Terakhir saya ingat kita bahas tentang menorah gitu ya kan, bicara tentang kakidian, di mana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita anak-anak Tuhan ditempatkan di muka bumi untuk menjadi terang. Ya, kita ditempatkan di muka bumi untuk menjadi garam, untuk menerangi, menggerami sehingga hidup kita berdampak. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berdampak. Ya, dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lihat sama-sama Keluaran 37 ayat 25 sampai 28 tentang mezbah pembakaran ukupan. Jadi di ruang kudus ada mezbah pembakaran ukupan, ya kan, ada meja roti sajian. Saya sudah juga bagikan tentang roti sajian atau the bread of presence, begitu kan, tentang kehadiran Tuhan. Juga di sana juga kemarin saya sudah bagikan tentang ada kandil atau kakidian atau menorah di sana. Dan hari ini tentang mezbah pembakaran ukupan, ya. Lihat sama-sama dalam Keluaran 37 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Dibuatnyalah mezbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga. Sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, 4 persegi, tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mezbah itu. Disalutnya itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisi sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya dibuat bingkai emas sekelilingnya. Ayat 27. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mezbah itu di bawah bingkainya pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, dengan itu sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mezbah dapat diangkut. Ayat 28. Dan dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Saudara dikasih dalam Tuhan, bicara tentang mezbah pembakaran ukupan adalah bicara tentang di mana Harun dan anak-anaknya harus setiap pagi memberikan pembakaran-bakaran untuk ukupan. Ya, coba lihat dalam Keluaran 30 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini saya sudah pernah bagikan beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ya.
Dalam Keluaran 30 ayat 7 dan ayat 8 bilang begini. Di atasnya, di atas mezbah pembakaran ukupan itu, haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Kapan itu dibakar? Tiap-tiap pagi. Sama-sama bilang sama saya, tiap-tiap pagi. Harun harus membakar korban ukupan wangi-wangian itu kepada Tuhan tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakar sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Mungkin sebagian kita berkata, tapi itu kan tugas seorang imam pendeta. Iya, jangan pernah lupa, di zaman perjanjian baru, saudara dan saya adalah imam-imam Tuhan. Anak-anak Tuhan, di mana roh Allah ada dalam kehidupan kita. Engkau adalah orang-orang yang diurapi, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai imam-imamnya Tuhan, anak-anaknya Tuhan, kita tidak lagi harus membakar korban ukupan secara letterlek gitu loh ya, secara nyata sebagai korban persembahan sembelihan dan lain sebagainya. Tetapi kita membawa korban ukupan kita kepada Tuhan harum-haruman sebagai gaya hidup kita, keseharian kita, yang apa yang kita lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Makanya saya catat begini saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan mau setiap kita umatnya setiap hari itu datang mempersembahkan, datang kepada Tuhan, mempersembahkan ukupan wangi-wangian melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Itulah ukupan wangi-wangian yang harum berkenan kepada Tuhan setiap pagi. Karena kerinduan Tuhan adalah kita bersekutu dengannya. Itu sebabnya kenapa Tuhan mau setiap kita datang kepadanya setiap hari. Ini bicara tentang relationship. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan adalah bicara tentang hubungan antara anak dengan Bapa, antara Allah dengan umatnya. Dan itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya dia mau datang ke tengah-tengah kita. Immanuel, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, dia mau ada di tengah-tengah kita. Coba lihat dalam Mazmur 141. Mazmur 141 ayat yang kedua. Pemazmur bilang begini saudara. Mazmur 141 ayat yang kedua bilang begini. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan. Pemazmur bilang. Biarlah doaku bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi pemazmur menyadari bahwa pentingnya untuk kita datang kepada Tuhan dengan doa, pujian, penyembahan kita yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Makanya selalu saya bilang buat umat Tuhan, ketika memulai ibadah doa pagi online ini, kita bukan cuma sekedar menonton. Kita bukan cuma sekedar menyaksikan, tapi kita beribadah. Kita membangun mezbah di rumah kita masing-masing. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Alkitab katakan Allah bersemayam, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Itu sebabnya kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 5 ayat yang keempat. Di dalam Mazmur 5 ayat yang keempat bilang begini saudara. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Wow. Setiap pagi Raja Daud mempersembahkan korban, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan dia menantikan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bukan berarti Daud atau kita gak punya masalah. Justru terkadang dalam masalah dan pergumulan kita perlu lebih dekat dengan Tuhan supaya kita dapatkan kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya dapat kekuatan, saya harus dekat dengan Tuhan. Amin saudara. Nah, itu sebabnya saya mau bagikan seperti ini. Kenapa Tuhan mau setiap pagi, setiap hari kita datang kepadanya membawa ukupan wangi-wangian melalui doa, pujian, dan penyembahan. Kenapa Tuhan mau? Yang pertama saya pelajari, karena kerinduan Tuhan adalah bersekutu dengan umatnya. Kerinduan Tuhan adalah dekat dengan umatnya. Itu sebabnya Immanuel ada di tengah-tengah kita.
Coba lihat di dalam Imamat 26 ayat 11 dan 12. Imamat pasal yang ke-26 ayat 11 dan 12 bilang begini. Aku, firman Tuhan ya, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Why? Kenapa Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya? Karena Tuhan rindu adanya fellowship, Tuhan rindu adanya persekutuan, Tuhan rindu adanya kedekatan antara pribadinya dengan umatnya. Itu sebabnya kita tahu bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan di Taman Eden dan bersekutu dengannya sebelum dosa merusak mereka. Adanya fellowship, adanya persekutuan, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Sehingga akhirnya setiap kita rindu, Tuhan rindu setiap kita untuk dekat dengan Allah, dekat dengan pribadinya. Tetapi kita sadar dosa membuat kita manusia jauh, terpisah dari Allah. Itu sebabnya Yesus perlu datang membangun hubungan kita kembali dengan Allah, supaya kita bisa datang kembali dengan tidak merasa minder, merasa malu karena dosa kita sudah ditimpakan dalam kehidupan Yesus. Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus memperdamaikan kita manusia dengan penciptanya. Sehingga itu sebabnya Allah bisa dekat dengan kita. Bahkan tubuh kita dikatakan bait kudus Allah. Roh Allah diam dalam kita. Jadi yang pertama saya pelajari, kenapa Tuhan mau setiap hari kita datang kepadanya membawa ukupan wangi-wangian yang melalui doa, pujian, penyembahan. Setiap hari Tuhan mau. Kenapa? Karena yang pertama, Tuhan mau kerinduan Allah adalah bersekutu dengan umatnya. Itu sebabnya kenapa kemah suci dibuat. Kenapa ada tabut perjanjian di ruang maha kudus? Karena disitulah bentuk Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Wow. Bayangkan saudaraku, kita punya Allah yang rindu untuk dekat dengan umatnya. Kita justru manusia yang menjauh daripadanya, miris. Bahkan dengan tidak sedikit orang bilang, saya sih gak perlu Tuhan, yang penting saya udah kaya, saya udah pernah kenalan banyak, relasi yang udah orang-orang hebat, saya sih gak perlu Tuhan. Ya ampun, itu dikepret sekali sama Tuhan, mengsong mulut saudara. Kita manusia perlu Tuhan. Ya, Tuhan tanpa manusia dia tetap Tuhan. Manusia tanpa Tuhan, Alkitab katakan, debu dan tanah. Karena ketika debu dan tanah itu dihembuskan nafas dari Tuhan, maka menjadi makhluk hidup. Berarti tanpa nafas dari hidup dari Tuhan, kita cuma debu dan tanah. Terus dengan sombong dan angkuhnya kita bilang, saya gak perlu Tuhan, saya gak perlu beribadah kepada Tuhan. Sadar diri. Ketik di kolom komentar, saya harus sadar diri. Ya, Tuhan aja mau dekat dengan kita, kita yang pergi menjauh. Kita yang menyembunyikan diri. Karena apa? Karena kita sadar kita masih berdosa, sehingga tidak bisa mendekat dengan kekudusan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan mau setiap kita datang kepadanya membawa ukupan wangi-wangian melalui doa, pujian, dan penyembahan? Yang pertama, karena kerinduan Allah adalah bersekutu dengan umatnya. Yang kedua, karena dalam doa, pujian, dan penyembahan kita kepada Allah ada kuasa yang dinyatakan. Wah, ini dahsyat saudara. Ketika kita mengangkat doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan sebagai ukupan wangi-wangian yang berkenan kepada Tuhan, di sana Allah hadir. Di sana ada demonstrasi kuasa Allah dinyatakan. Kenapa? Karena dia Allah yang bersemayam di atasnya. Ketika Paulus dan Silas, saudara dikasih dalam Tuhan, di penjara, kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan ayat 26. Kisah para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas
berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti bukan pelan mereka memuji-muji Tuhan, orang hukuman-hukuman lain mendengarkan. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ada kuasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Makanya kenapa doa pagi online ini saya adakan, kita mulai terlebih dahulu dengan we worship Him. Kita menyembah Dia, kita memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa dalam pujian penyembahan. Amin. Ada kuasa. Engkau mau melihat mujizat, stop fokus mikirin masalahmu, datang kepada Tuhan, menyembah Dia, menyembah. Disitulah engkau akan lihat, engkau sedang mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan menggantikan engkau berperang. Engkau angkat tangan, Tuhan berpihak menggantikan engkau berperang. Ada kuasa dalam doa, pujian, penyembahan. Jangan pandang enteng, jangan anggap remeh doa, pujian, penyembahan. Pak, suami-suami, kalau engkau buat salah sama istrimu, istrimu cuman diam doa, pujian, penyembahan, hati-hati Pak. Demikian pula engkau istri-istri. Kalau engkau cerewet, engkau berontak, suamimu gak ngomong apa-apa, dia cuma nangis, dia cuma doa, memuji, menyembah Tuhan, pesan saya, hati-hati Bu. Karena dia sedang mengangkat tangannya kepada Allah. Dan disitulah Allah turun tangan menggantikan dia berperang. Karena kita tahu, terkadang kita mentok, kita gak bisa buat apa-apa. Yang kita bisa lakukan, kita cuma bisa menangis sama Tuhan. Tuhan, saya percayakan hidup saya sama Tuhan. Saya tahu ada banyak orang yang berusaha menjahati saya. Saya tahu ada banyak orang yang berusaha merugikan saya. Tetapi saya mau mengangkat tangan saya karena saya percaya ketika saya mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Disitulah Tuhan berperkara dalam hidup. Makanya Alkitab mencatat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup. Ya, jadi yang kedua, kenapa Tuhan mau setiap kita datang kepadanya? Membawa ukupan wangi-wangian melalui doa, pujian, dan penyembahan. Yang pertama, karena Tuhan rindu ada fellowship, ada persekutuan antara pribadinya dengan kita umatnya. Yang kedua, karena dalam doa dan pujian dan penyembahan ada kuasa yang dinyatakan Tuhan. Dia Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan mau setiap hari kita datang? Kepadanya membawa ukupan wangi-wangian melalui doa, pujian, dan penyembahan setiap hari. Karena setiap hari, yang ketiga, karena setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan demi peperangan. Bukan lagi melawan peperangan fisik. Karena perjuangan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, Alkitab katakan, tetapi melawan penghulu-penghulu jahat di udara, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan kedagingan kita, keegoisan kita, kemalasan kita. Melawan itu. Itu sebabnya setiap hari kita ada peperangan demi peperangan. Kenapa Yesus katakan bahwa engkau aku utus seperti kawanan domba di tengah-tengah kawanan serigala? Karena setiap hari kita ada peperangan. Setiap hari kita berjuang. Setiap hari kita menaklukkan keinginan-keinginan daging kita, saudara. Itu peperangan. Dan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita memberikan korban syukur kita kepada Tuhan, ketika kita memberikan korban wangi-wangian, ukupan kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan, maka saat itu juga Tuhan akan berperkara dalam hidupmu. Setiap hari ada peperangan. Satu kali ada peristiwa di mana Yosafat dan orang-orang Yehuda berperang dengan peperangan yang tidak seimbang, saya katakan. Tidak seimbang karena musuh mereka terlalu kuat, musuh mereka terlalu banyak. Tetapi apa yang terjadi sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Dan apa yang dibuat Raja Yosafat? Coba kita lihat di dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-21 dan 22. 2 Tawarik pasal 20 ayat 21 dan 22 bilang begini. Setelah ia berunding dengan rakyat, setelah Raja Yosafat berunding dengan rakyat,
Maka Raja Yosafat mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Jadi yang dipersiapkan pertama oleh Raja Yosafat bukan tentara perang, tetapi orang-orang kudus yang untuk menyanyi-nyanyikan pujian bagi Tuhan. Menurut kita mungkin aneh, masa perang yang dipersiapkan nyanyian-nyanyian, oh ya kan? Orang-orang yang akan menyanyikan pujian, tapi itu yang dia lakukan. Kita lihat selanjutnya. Ia akan mengangkat orang-orang yang menyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka. Semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa yang terjadi? Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah, yang berkarya Tuhan, yang berperang Tuhan, yang campur tangan Tuhan. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap siapa? Terhadap orang-orang Bani Moab, Bani Amon, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Jadi yang dipersiapkan Raja Yehuda adalah apa? Orang-orang yang akan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Betapa dahsyatnya pujian penyembahan. Jangan pandang enteng pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Karena ketika engkau memuji menyembah Tuhan, di sanalah Tuhan berperkara. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Kalau engkau sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa, diam, masuk kamar, tutup pintu, angkat tanganmu, memuji dan menyembah Tuhan. Di situ Tuhan akan berperkara. Saudara, ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan di muka bumi ini. Tapi satu hal yang mesti kita pegang. Saya nggak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang saya. Bagian saya ketika saya udah nggak kuat, maka saya harus diam di hadirat Tuhan. Saya harus dekat dengan Tuhan. Saya angkat tangan saya dan saya memuji menyembah Tuhan. Disitulah saya akan melihat campur tangan Tuhan berperkara dalam hidup saya. Saya ajak setiap umat Tuhan, ayo setiap hari datang cari Tuhan. Setiap hari bawa ukupan wangi-wangian dalam doa pujian penyembahanmu. Setiap hari. Kenapa? Karena setiap hari Tuhan mau kita bersekutu dengannya. Karena setiap hari kita akan lihat mujizat dan kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena setiap hari adalah peperangan demi peperangan yang akan kita hadapi dalam hari-hari hidup kita. Namun ketika kita memuji menyembah Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, di sanalah kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami datang kepada Tuhan. Sungguh kami lihat campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami sadar di sanalah Tuhan turun tangan menggantikan kami berperang. Tuhan yang membela perkara kami, sebab kami percaya janji firman-Mu tergenapi bagi kami. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara hidup kami. Hamba di tempat ini, umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap hari Tuhan inginkan kami untuk membangun korban persembahan, korban pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Setiap hari, karena setiap hari adalah peperangan bagi kami. Setiap hari adalah perjuangan bagi kami. Setiap hari ada tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan yang kami hadapi di hadapan kami. Tapi kami sadar satu hal ini ya Tuhan. Ketika kami membangun hari-hari kami bersama dengan Tuhan, di sanalah kami akan lihat bukan lagi kami yang berperang, melainkan Allah yang adalah Allah Immanuel berjalan bersama kami, yang akan menggantikan kami berperang. Sehingga kami lihat kemenangan, kami lihat mujizat, kami lihat kuasa, kami lihat dinyatakan dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur. Kami diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ingatkan kami bahwa Tuhan ingin kami bersekutu setiap hari dengan Tuhan. Karena tubuh kami adalah mezbah. Tubuh kami adalah bait kudus-Mu.
tempat di mana kami harus bersekutu, beribadah, datang kepada Tuhan. Kami gak mau menjauhkan diri kami dari ibadah-ibadah yang ada. Karena ketika kami sadar kami harus ibadah, itu tanda Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau kami dekat dengan Tuhan. Bapak hamba berdoa secara khusus, kalau di antara anak-anak Tuhan, umatmu yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, namun hati mereka bergejolak, hati mereka digetarkan oleh Roh Kudus untuk rindu lebih dekat lagi, lebih mau datang lagi kepada Tuhan. Dari tempat ini hamba berdoa, di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan campur tangan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan yang tarik mereka kembali untuk mereka datang kepada Tuhan, dekat di hadirat Tuhan, mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Bapa, biar kuasa-Mu, campur tangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa, biar setiap mereka tetap terus menyadari bahwa dalam doa pujian penyembahan kepadamu ya Tuhan Yesus, ada kuasa yang diimpartasikan, ada kuasa yang dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, biarlah kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan terus menopang setiap kami. Kami sadar setiap hari kami perlu Tuhan, setiap hari kami butuh Tuhan, setiap hari kami rindu untuk dekat dengan Tuhan. Sebab dunia di mana kami hidup adalah dunia yang jahat. Dunia di mana kami hidup adalah dunia yang penuh dengan trik dan intrik. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami lihat kemenangan, kami lihat mujizat, kami lihat kuasa dinyatakan dalam hidup kami. Bapak terima kasih. Pagi hari ini hamba juga berdoa secara khusus mengangkat setiap pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Dimanapun mereka berada pagi hari ini ya Tuhan, jamah Tuhan yang memulihkan setiap kami. Kami mau membawa setiap pokok doa kami. Hamba berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Tuhan, kami percaya hak kesembuhan adalah hak kami. Kami percaya sebab kami tahu Tuhan sendiri mengatakan sudah selesai. Segala sakit penyakitmu, segala kutuk-kutukmu, segala kelemahan tubuhmu sudah dipakukan Yesus di atas kayu salib. Dan pagi hari ini kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit, dengarkan firman Tuhan, dan oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya ada kesembuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada kuasa dalam hidup kami. Kami percaya ada mujizat dalam hidup kami. Sampai saat ini Yesus kami tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkaulah pembuat mujizat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berperkaralah atas setiap umat-Mu. Mereka yang sakit meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Dan hari ini hamba berdoa, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, aku mengangkat dan mencabut setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit, bahkan campur tangan kuasa kegelapan. Keluar dari tubuh orang percaya saat ini juga, keluar dalam nama Yesus. Sebab tubuh mereka telah dibeli dengan darah yang mahal. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat kasih setia anugerah Tuhan ada dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Allah, biarlah Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kalau mereka hari-hari ini berdoa buat suami mereka, berdoa buat istri mereka yang mungkin sedang terhilang, yang mungkin sedang jauh dari Tuhan, hari ini kami satukan hati kami ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang campur tangan, memulihkan setiap rumah tangga yang ada, sehingga suami-suami, istri-istri kembali kepada pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan ada bagi mereka, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan tatkala mereka mengangkat tangan mereka kepada Tuhan, berdoa bagi pasangan hidup mereka, suami, istri mereka. Dalam nama Yesus terjadi pemulihan, terjadi mujizat, terjadi rekonsiliasi di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus berperkara dalam hidup mereka.
Kuasa Allah dinyatakan, sehingga suami istri ini kembali dipulihkan, kembali saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lain oleh karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap perekonomian anak-anak Tuhan, memberkati keuangan mereka, memberkati usaha, dagang, pekerjaan mereka, studi mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, sehingga hari-hari hidup mereka melihat sungguh tergenapi firman-Mu, sehingga mudah boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu sebabnya kami juga penopang di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa akan terjadinya rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara anak dengan orang tua, antara mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini sedang terjadi perselisihan. Tuhan, dari tempat ini kami satukan hati kami berdoa sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan antara adik dengan kakak, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu. Digenapi dalam nama Yesus firman Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka mereka akan diperdamaikan dengan musuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan pagi hari ini mengalir dalam hidup setiap anak-anak Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada seorang ibu berambut ikal sebahu yang kakinya sedang menghitam. Engkau sedang kepahitan. Kepahitan dengan siapa itu urusanmu dengan Tuhan. Pulihkan. Engkau mau disembuhkan, engkau mau lihat pemulihan, jangan pentingkan egomu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ya, ada seorang ibu dimanapun engkau berada ibu, engkau rambut ikal sebahu, kakimu menghitam karena engkau kepahitan dengan seseorang. Hari ini lepaskan pengampunan. Kau lihat kesembuhan, lepaskan pengampunan. Siapapun dirimu, hari ini datang sama Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Terlalu mudah Tuhan menyembuhkan hidupmu, tapi bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Minta Tuhan pulihkan. Jangan egois. Ya, seringkali engkau berkata, tapi ini saya yang benar, tapi saya tidak salah. Hari ini lepaskan pengampunan. Siapapun, terlepas kau benar atau salah, lepaskan pengampunan. Karena Tuhan akan memulihkan hidupmu. Datang terus kepada Tuhan, engkau akan lihat ada mujizat. Bapak hamba berdoa buat ibu ini dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun dia berada. Mari Tuhan jamah hatinya, Tuhan pulihkan hatinya, sehingga tidak ada kekerasan dalam hatinya Tuhan, sehingga dia dipulihkan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan sendiri yang menjadi pribadi satu-satunya mereka yang dia cari, yang dia utamakan dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa bagi ibu ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih setia Tuhan terus menopang kami. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mencari pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang memuliakan Tuhan, pekerjaan yang dapat menghasilkan dengan penghasilan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus, mereka tercukupi, mereka tidak kekurangan suatu apapun yang baik ketika mereka mencari Tuhan. Hamba berdoa juga ya Tuhan di dalam nama Yesus, kalau ada umatmu yang hari-hari terlilit utang piutang, di dalam nama Yesus aku berdoa terlepas dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat pemulihan dalam pikiran, cara mereka berpikir di dalam nama Yesus.
Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga bersatu hati ya Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda dimanapun mereka berada pagi hari ini yang bersekutu dengan Tuhan. Bapa, kalau ada di antara orang-orang muda ini yang hari-hari ini sedang terjerat narkoba, terjerat seks bebas, dan mereka mengikuti ibadah doa pagi dan mereka rindu terlepas. Hari ini hamba berdoa dimanapun mereka berada. Jika itu adalah dirimu orang muda, letakkan tangan kananmu ke atas kamera di mana engkau sedang beribadah saat ini. Engkau yang mau terlepas dari jeratan-jeratan kuasa-kuasa kegelapan, letakkan tangan kananmu di bagian kamera di mana engkau beribadah. Bapa, hamba berdoa, mereka yang meletakkan tangan kanan mereka, orang-orang muda yang hari-hari ini terikat seks bebas, terikat narkoba, terikat alkohol, terikat rokok, dan mereka mau terlepas. Itu sebabnya mereka meletakkan tangan kanan mereka dan mengikuti. Hamba berdoa hari ini, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan mengalir pagi hari ini, membuat mereka terlepas dari setiap ikatan-ikatan belenggu. Apapun yang mengikat dan membelenggu orang-orang muda ini, aku putuskan dalam nama Yesus, terputus dan terlepas, terputus dan terlepas di dalam nama Yesus, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi-pribadi yang diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menjadi ciptaan yang baru. Aku berdoa bagi mereka ya Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, beri hati yang baru bagi mereka ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau buat masa muda mereka bahagia dengan dekat dengan Tuhan. Engkau buat masa muda mereka berhasil dan beruntung. Karena kami percaya orang-orang muda yang menaruh hidupnya kepada Tuhan, maka mereka akan dipulihkan. Mereka akan menjadi satu roh dengan Allah, yang membuat hidup mereka semakin dekat dengan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Ada orang-orang muda yang hari-hari ini berdoa juga untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan sehingga mereka menemukan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan Yesus, mengasihi, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup mereka sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan orang-orang muda ini, generasi-generasi ini ke dalam tangan Tuhan. Allah, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk. Beri mereka hati nurani yang tahu dan peka akan suara-Mu ya Allah, sehingga dalam mereka menjalani masa muda mereka mereka mengandalkan Tuhan. Mereka menaruh harapan mereka kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang menjalin hubungan ya Tuhan dengan pasangan mereka masing-masing, dan mereka merindukan agar mereka sedang membawa hubungan mereka masuk ke dalam jenjang yang lebih serius, tapi mungkin ada satu dan lain hal yang membuat mereka ragu. Bapa, hamba berdoa bagi mereka dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan menetapkan hati mereka. Biarlah jika Tuhan berkenan apa yang berasal daripada Tuhan, biarlah Tuhan tetapkan dan teguhkan, dan itu terjadi. Jika Tuhan lihat itu bukan berasal daripada-Mu dan membuat mereka anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan, maka lepaskan mereka daripada ikatan itu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami juga satukan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap suami istri yang hari-hari ini berdoa, memiliki kerinduan akan adanya keturunan-keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka, dan mereka rindu hari ini berdoa bersama-sama. Bapa, kami satukan hati kami. Ada pasangan suami istri yang berdoa agar Tuhan percayakan keturunan-keturunan ilahi. Tuhan percayakan keturunan-keturunan takut akan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dibukakan kandungan istri-istri, diberkatilah kesehatan reproduksi suami dan istri. Di dalam nama Yesus aku patahkan segala kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memberkati pasangan suami istri ini hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami serahkan juga ya Tuhan, kota-kota di mana kami tinggal aman, diberkati Tuhan.
Ekonomi kota kami di mana kami tinggal maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan biarlah kami menjadi berkat di tengah-tengah kota ya Tuhan. Berkati juga bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Pulihkan, berkati, kuatkan ekonomi Indonesia Tuhan. Sehingga kami berdoa Indonesia tetap maju, Indonesia tetap bertumbuh, Indonesia tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa ada tuaian besar di Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat setiap mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota yang ada di bangsa kami, bahkan para camat, lurah, RT, RW dalam nama Yesus. Tuhan, belas kasihan-Mu ada bagi mereka, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, memimpin bangsa. Kepemimpinan mereka ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, biarlah bangkit orang-orang yang takut akan Tuhan menduduki kursi-kursi pemerintahan, orang-orang yang mengasihi Tuhan duduk di kursi-kursi pemerintahan, sehingga mereka menegakkan kerajaan Allah dan kebenaran dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rencana 2024 Allah, akan ada pesta demokrasi, pemilihan umum diberkati Tuhan. Semua berjalan aman, semua berjalan kondusif, semua berjalan dalam campur tangan dan rencana Allah. Mereka yang bekerja, Tuhan tolong KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan berkati. Sehingga ada kejujuran, ada keadilan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami ini ya Tuhan. Sehingga kalau ada di bangsa kami Indonesia ini ada oknum-oknum intoleran, oknum radikalisme, kami berdoa mematahkan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap mereka, sehingga hati mereka dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami ucapkan berkat, menjadi hari yang dipenuhi dengan berkat anugerah Tuhan. Hari ini menjadi hari berkat, di mana kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini menjadi hari berkat, di mana kami melihat campur tangan Tuhan ada dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Kami berdoa dan kami imani apa yang kami doakan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. 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 Haleluya. Teman-teman di Facebook, teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Zoom, ingat, kita sudah dengar firman Tuhan. Kerinduan Tuhan setiap hari. Ayo bangun dekat dengan Tuhan. Ya, bangun fellowship kita dengan Tuhan. Karena setiap hari kita berjuang, setiap hari kita berperang, setiap hari kita memerlukan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan sudah membuka tangannya. Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepada Tuhan. Tuhan rindu memberikan kekuatannya buat setiap kita. Kita kembali ketemu besok saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selasa 13 Juni, pastikan setiap kita tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan dan tetap terus hidup mengandalkan Tuhan. Dari tempat ini doa saya menyertai setiap kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.